Dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021 di tengah pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta membahas pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi dalam penanganan COVID-19. Hal penting yang harus dilakukan adalah perlu adanya kolaborasi layanan digital bersama media dan industri startup. Terima kasih. Mengawali diskusi HPN 2021, Kepala Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha menjelaskan mengenai platform ekosistem Smart City 4.0 Framework. Platform ini terkoneksi melalui aplikasi Super Jakarta Kini atau JAKI yang terintegrasi dengan 32 layanan Pemprov DKI dan 11 aplikasi layanan eksternal yang telah digunakan oleh 849.214 pengguna. Yudhistira berharap aplikasi ini mampu menambah kolaborasi bersama media dan industri startup untuk bisa menyelesaikan masalah perkotaan dan memahami kebutuhan warga. Bahwa hampir semuanya melakukan kegiatannya online. Digital experience ini tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara adalah sebuah bagian dari akselerasi transformasi digital. Kalau kita bicara transformasi digital, ini adalah the new way of thinking, bagaimana behavior masyarakat berubah. Tentunya dalam hal ini kami melakukan pengembangan dari sisi people dan proses. Dalam sisi people, kami mengembangkan JC ini sebagai sebuah lab, tempat pembelajaran. Kami mengadakan berbagai event seperti JC Talk, kemudian ada The Future City Hackathon, dan kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dalam pengembangan SDM itu sendiri. Kemudian yang terakhir, smart collaboration. Prinsip keempat adalah smart collaboration, artinya kami melihat bagaimana pembangunan atau penanganan COVID ini tidak hanya dilakukan secara government centric, artinya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi dengan konteks smart collaboration kami menjadikan masyarakat itu sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Dan esensi ini kami tuangkan dalam pengembangan JAKI sebagai sebuah platform government as a service. Di dalam JAKI yang merupakan one-stop services, ini adalah sebuah platform kolaboratif ekosistem yang dikembangkan bersama-sama oleh pemerintah dan juga masyarakat, sehingga masyarakat sehingga siapapun bisa menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh JAKI sebagai sebuah platform kolaboratif ekosistem. Salah satu contoh berbagai fitur. Prinsip System and Data Driven pada JAKI menerapkan personalisasi layanan melalui pengalaman omnichannel pengguna yang menghasilkan beragam kebijakan berbasis data. Tersedia juga penyedia layanan Corona Likelihood Metric sebagai bentuk tanggap pandemi COVID-19 untuk layanan uji resiko mandiri gejala COVID-19 berbasis machine learning. Informasi ini menjawab pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi dalam penanganan COVID-19 dan menjadi salah satu bentuk implementasi dari sistem pemerintah berbasis elektronik yang terus digencarkan oleh pemerintah. Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat menambahkan dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka perlu adanya konvergensi media. Pengintegrasian media dengan konvergensi jaringan seperti koeksistensi efisien telepon, video dan komunikasi dalam satu jaringan tunggal yang menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam mendapatkan informasi. Kita siarkan secara langsung. Yang kedua, desain pack. Desain pack itu adalah fakta yang didesain. Kalau di video, diedit. Editing, ada editing video. Kalau di berita siber, itu beritanya kompos sedemikian rupa sehingga lebih menarik, gitu kan? Iya. Jadi tadi baru berapa puluh? Hah? Oke. Jadi, nah, ketika berbicara tentang pemberitaan COVID-19, maka yang terjadi adalah ketika real fact dan design fact-nya ini tidak kredibel, tidak trusted, maka masyarakat ketika berita ini disebarkan ke masyarakat, antar menteri sering berbeda, gitu kan? Antar gubernur dengan menteri berbeda, sebelumnya penanganan kita sering di persimpangan jalan, misalnya kan gitu ya. Itu fakta-fakta yang
ketika kita mau produksi fakta itu, si wartawan pun akhirnya ngambil yang ini, apa ngambil yang ini? Ini konten-konten yang memang di era konvergensi ke depan ini, kita harus benar-benar mengecek kebenarannya. Jangan sampai konten yang kita ini nanti tidak dipercaya orang. Ada Sementara Wahyu Diatmika, editor-in-chief majalah Tempo, membahas pentingnya cek fakta dalam penggunaan teknologi dan informasi komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Cek fakta ini penting untuk dilakukan agar tidak memperkeruh keadaan saat pandemi. Ada beberapa faktor kesalahan informasi yang perlu diperhatikan, di antaranya minimnya pemahaman jurnalis, kemudian kepentingan politik dan propaganda. Nah, pengetahuan kita mengenai 8 motif itu akan memudahkan kita untuk menentukan reaksi yang tepat sebagai bagian dari ekosistem informasi. Misalnya jurnalisme yang buruk ini biasanya akan menyumbang pada kategori-kategori misinformasi 3 ini, yaitu koneksi yang keliru, false connection. Jadi misalnya sebuah kebijakan itu ditulis seolah-olah sebagai respon atas situasi X, padahal kalau dilakukan verifikasi atau wawancara maka akan terbukti bukan itu sebetulnya koneksi antara realitas dengan kebijakan. Tapi karena dibuat seolah-olah terkait, maka muncullah misinformasi. Ada juga misleading content. Jadi satu peristiwa kemudian seolah-olah dibuat terkait, saling mengait dengan peristiwa yang lain, padahal itu tidak otomatis sebab akibat atau kausalitas. Konteks yang keliru terhadap sebuah kebijakan. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah motifnya lebih karena jurnalisme yang buruk, maka reaksinya adalah peningkatan kualitas jurnalistik di media. Dengan prinsip smart collaboration, diharapkan adanya tumbuh kembang ekosistem digital, akselerasi dan kolaborasi antara pemerintah, industri startup dan masyarakat yang dapat mendorong penciptaan transformasi layanan berbasis digital. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.